Ini pertemuan kedua kita dalam seri doktrinal, pembahasan mengenai Tritunggal. Tapi dalam sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang disebut dengan Kristologi. Nah, Kristologi adalah sebuah ajaran yang membahas tentang pribadi dan karya Kristus. Pribadi dan karya Kristus. Nah, kita tahu bahwa doktrin ini sesuatu yang sangat penting sekali. Salah satu iman kekristenan yang paling sering diserang, diperdebatkan, dikritik, dipertanyakan, atau didiskusikan baik di dalam internal maupun eksternal adalah perihal Kristologi. Ini menjadi persoalan yang sangat pelik karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seputar Kristologi. Siapa dia sebenarnya? Apakah mungkin dia Tuhan? Bagaimana mungkin dia Tuhan dan juga sekaligus manusia dalam waktu bersamaan? Kalau dia memang adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Kalau memang dia adalah Allah, mengapa Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung, akulah Allah dan sembahlah aku? Jadi ada begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menantang kita untuk dengan sungguh-sungguh dan serius memperkarakan siapa Yesus itu sebenarnya. Karena iman kekristenan, kehidupan kita, ajaran, praktek, keyakinan, semuanya itu berpusat pada diri Yesus Kristus. Kekristenan itu hancur, luluh lantah, kalau ternyata Yesus itu tidak seperti yang kita yakini selama ini. Bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, dia mati dan dia bangkit. Dan dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi kekristenan itu hancur kalau ternyata ini semua tidak benar. Jadi penting sekali untuk kita memahami dengan benar siapa Yesus itu. Matius pasal yang ke-16, di sana Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Itu adalah sebuah pertanyaan yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menuju misi utamanya, yaitu karya penebusan. Jadi sebelum dia tersalib, menebus dosa manusia, dia ingin memastikan bahwa para muridnya telah memandang dia dengan benar. Akhirnya ada berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia Yeremia atau Musa, atau salah satu nabi yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita tahu semuanya itu tidak tepat. Lalu ada Petrus yang mengatakan sesuatu dengan tepat. Dan kita tahu bahwa hal itu bisa dengan benar disampaikannya karena Bapa menganugerahkannya, memberikan kasih karunia kepada dia sehingga dia bisa memandang Yesus dengan benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena sekali lagi fondasi kekristenan, iman kita, keyakinan kita bergantung pada pandangan kita tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Jangan sampai salah kita memandang Yesus. Jadi pertama, kita harus menggumuli bagaimana kita memandang Yesus dengan benar. Yang kedua, bagaimana kita menghormati dan memperlakukan Yesus dengan benar. Tidak cukup hanya sekedar mengakui statusnya dengan benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga harus memperlakukan dan menghormati Yesus dengan benar. Nah, mari kita persoalkan terkait dengan keilahian Yesus. Kita mulai dengan satu percakapan yang sangat menarik, yaitu pembuktian tentang keilahiannya. Bahwa dia benar-benar Allah. Dalam Kristologi itu sebenarnya ada istilah
natur Kristus. Dwinatur Kristus. Dalam dunia teologi yang dicetuskan oleh bapak-bapak gereja ada yang disebut dengan hypostatic union. Dwinatur Kristus atau hypostatic union itu berbicara tentang dua natur Kristus yang melekat pada satu pribadi. Jadi Yesus itu punya satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Ya. Yang insani dan yang ilahi. Satu pribadi, dua natur. Dua natur ini, satu natur ilahi, satu lagi natur manusiawi. Atau insani ya. Sebagai Allah, dia kekal, ya. Dia tidak memiliki awal dan akhir. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia koeksis, ya. Ada dengan sendirinya, koeternal, dia kekal dan lain sebagainya macamnya. Dia mengampuni dosa. Atribut-atribut yang dimiliki Allah dimiliki oleh Yesus, kedudukan yang dimiliki Allah dimiliki oleh Yesus, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Itu terkait dengan keilahiannya. Dia pencipta. Ya, dia penyelamat. Dia mengampuni dosa. Ini adalah sifat-sifat yang melekat pada natur ilahi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia bisa lapar. Dia bisa menangis. Lukas menggambarkan bagaimana dalamnya pergumulan Tuhan Yesus. Dia sangat under pressure, di bawah tekanan sampai keluar peluh darah. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Ya, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa lemah. Lalu malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Nah, menarik untuk kita bisa mengetahui perbedaan kedua natur ini dengan sifat-sifatnya ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak pusing. Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kita tidak bisa ya membuktikan keilahian Tuhan Yesus dengan menggunakan sifat-sifat kemanusiaannya. Atau sebaliknya, kita membuktikan kemanusiaan Yesus dengan menggunakan sifat-sifat kealahannya. Jadi kedua sifat ini bergabung dalam satu pribadi. Jadi kita nggak menafikan bahwa dia manusia. Kita nggak menafikan bahwa dia Allah. Jangan salah satu ya Bapak Ibu, jangan menekankan salah satu di antaranya. Nanti terjebak pada ajaran sesat atau ajaran bidat. Ada banyak itu dalam sejarah. Ya, kelompok yang menolak keilahian Yesus ada, hanya menerima kemanusiaannya. Kelompok yang menerima kemanusiaannya tapi menolak keilahiannya seperti Gnostik, ya, Doketisme dari kata dokeo, kelihatannya, nampaknya, seolah-olah. Jadi mereka tidak percaya Yesus benar-benar manusia, tapi kelihatan seperti manusia. Contohnya seperti hantulah ibaratnya. Dianggap seperti hantu Tuhan Yesus. Jadi tidak benar-benar manusia. Itu ada pandangan yang seperti itu. Nah, bapak-bapak gereja bergumul hebat dengan semuanya ini. Tetapi dalam sejarah ada seorang tokoh yang pandangannya mengguncangkan kekristenan, membuat bapak-bapak gereja bergumul dengan serius, memikirkan satu rumusan pemikiran untuk menangkal pemikiran dari seorang tokoh yang bernama
Arius. Ya, ini cikal bakal dari saksi Yehova. Saksi Yehova, Arius. Arius itu percaya bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Satu, tidak setara dengan Bapa. Dia nggak percaya Yesus itu homoousia, sederajat. Tapi homoousia, mirip, hanya mirip, sama kayak orang lahir kembar, mirip, ya. Sekembar-kembarnya mereka, tidak sama persis mereka. Nah, kurang lebih Yesus itu seperti itu. Dia hanya mirip. Betul, dia tetap dipandang sebagai Allah, tapi Allah kecil. Ya, Allah kecil. Nah, itu Arius. Dan lebih lagi, dia punya pandangan yang benar-benar ditentang habis-habisan. Ya, bahkan dipandang sesat, ya. Pandangannya bidat dan ditolak oleh bapak-bapak gereja. Apa itu? Dia meyakini bahwa Yesus diciptakan. Yesus diciptakan. Contoh ayatnya, Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Bapak Ibu catat saja ayatnya. Mungkin belum pernah ya membuka ayat ini. Jadi saya kasih tahu. Nah, pertanyaannya, apakah ayat ini seperti yang diyakini oleh Arius? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus diciptakan? Nah, nanti kita akan bahas semuanya itu. Nah, saya ingin di sini dulu kita tekankan. Kita tahu perbedaan mendasar antara kemanusiaan dan keilahian Tuhan Yesus. Dia Allah sepenuhnya. Allah bisa mati enggak? Allah bisa mati enggak? Ini ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Jadi bisa iya bisa enggak kalau gitu. Allah bisa mati enggak? Tidak. Kalau begitu Yesus bukan Allah kan? Karena Yesus mati. Ada yang bilang iya berarti bukan Allah. Allah bisa mati enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Tidak bisa. Allah bisa mati enggak? Enggak bisa. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena dia kan mati. Nah, itu logika yang salah. Allah tidak bisa mati. Untuk bisa menebus manusia dari dosa, Allah harus menebus konsekuensi dari kejatuhan dosa. Konsekuensi dari kejatuhan dosa apa? Maut, mati. Nah, Allah tidak lari dari konsekuensi ini. Ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, Allah itu bukan hanya maha kuasa, tapi juga berintegritas. Dia menepati perkataannya, dia menepati firman-Nya. Apa yang dia katakan? Ketika dia mengatakan pada waktu kamu makannya, kamu mati. Ya, ini adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, Allah yang maha kuasa dan maha kasih, maha bijaksana, maha adil itu juga adalah Allah yang berintegritas, karakternya sempurna. Jadi dia menebus kita sesuai dengan firman-Nya terkait dengan konsekuensi dari kejatuhan, yaitu apa? Mati. Jadi Allah bisa mati enggak? Allah enggak bisa mati. Allah itu kekal. Allah itu kekal. Allah itu kekal. Sehingga dia tidak mungkin mati. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Supaya dia bisa mati, supaya dia bisa menebus manusia dari dosa, dia harus mati. Lalu supaya dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia. Itulah Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu berbicara tentang kenosis. Lalu Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang inkarnasinya Tuhan Yesus. Yesus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah.
natur keilahiannya tetap melekat pada dirinya. Yang ada adalah Yesus plus, Yesus plus. Yesus menambahkan natur lain, yaitu natur manusia pada dirinya. Sehingga dia ada dua natur dalam satu pribadi. Yaitu terkait dengan inkarnasi Tuhan Yesus dan kenosis Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang dui natur Kristus, juga kita harus berbicara tentang kenosis dan dui natur. Inkarnasi Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan berbicara lebih dalam, apalagi dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu sudah mulai bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan, atau kalau ada di antara kita yang masih agak bingung dengan poin yang ini itu, silakan dicatat, nanti ditanyakan. Nah, saya mau merujuk kepada satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan sama saya. Dan ini cukup mengganggu. Dari pertanyaan ini saya akan menjelaskan panjang lebar tentang keilahian Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, pernahkah Yesus mengatakan dirinya Allah secara langsung? Apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Allah secara langsung? Hah? Ada? Di mana? Yohanes 13. Oke. Yohanes 4:24 ya, bahwa Allah itu adalah roh. Oke, Yohanes 4 ya. Oke, Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Coba kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang keempat, ayat 25 dan 26. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oke. Jadi pertanyaan yang dipertanyakan sama kita secara khusus oleh non-Kristen, apakah Yesus pernah berkata, aku Allah dan sembahlah aku? Apakah ayat ini bisa dijadikan sebagai landasan yang eksplisit menunjukkan Yesus mengatakan dirinya secara langsung, akulah Allah dan sembahlah aku? Ada sebenarnya, Yohanes 13 ayat 13. Coba kita buka, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ada perdebatan yang panjang terkait dengan itu. Tadi Yohanes 4 ayat 24 dan 25, Mesias itu masih debatable sifatnya. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan kurios, itu masih debatable sifatnya. Mesias itu bisa dalam kaitan dengan politik atau rohani. Kalau Tuhan itu kurios dalam bahasa asli, itu bisa tuan atau master. Karena Abraham juga disebut kurios atau Adonai dalam perjanjian lama. Apakah berarti Abraham juga adalah Tuhan? Belum tentu. Bisa juga Tuhan. Nah, ayat-ayat ini ditolak oleh orang-orang yang meminta one single verse from the Bible. Seperti Zakir Naik ya, salah satu tokoh yang sangat fenomenal belakangan ini menyerang kekristenan. Salah satunya terkait dengan kristologi. Kalau kamu bisa menunjukkan satu ayat saja dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, akulah Allah dan sembahlah aku, hari ini juga aku akan dibaptis. Nah, begini Bapak Ibu. Kita harus cerdas. Ya. Jangan mau digiring dengan cara berpikir orang lain. Yang mana itu terlalu sempit. Untuk membuktikan keilahian Yesus, itu bukan hanya ada satu cara. Puluhan, ratusan bahkan cara yang bisa kita pergunakan untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Pertama dengan karakteristiknya. Yang kedua dengan perbuatan-perbuatannya.
Yang ketiga dengan berbagai macam nubuatan dan penggenapan dari setiap nubuatan yang ada. Sebagai contoh, setuju nggak bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Setuju? Setuju? Kalau hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa, bisa nggak Yesus disebut Allah kalau dia mengampuni dosa? Dan pernahkah dia mengampuni dosa? Markus pasal yang kedua, ayat 7. Dia mengampuni dosa, lalu ahli Taurat marah. Kamu ini hanya sekedar manusia, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jelas nggak perkataan ahli Taurat bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni? Jadi kalau Yesus mengampuni dosa, dan ternyata hanya Allah yang bisa lakukan, berarti dia menghujat Allah. Dia menghujat Allah. Nah, untuk membenarkan pernyataannya bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa, itu di ayat yang ke-10. Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa. Untuk menunjukkan benar pernyataannya, dia buktikan dengan cara apa? Perbuatannya. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Tindakan menyembuhkan orang lumpuh itu memverifikasi pernyataannya bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan atas hari Sabat, betul enggak? Tuhan atas hari Sabat itu siapa? Yahweh. PL berulang kali menegaskan bahwa Tuhan atas hari Sabat itu siapa? Yahweh. Dua. Yang ketiga, Yesus mengatakan demikian, Yohanes 8 ayat 8. Before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. Yohanes 8 ayat 58. Kata yang dipakai itu present. I am, ego eimi. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, Allah untuk pertama kalinya memperkenalkan namanya as a Yahweh, Yod-He, Waw-He. YHWH. Nanti mereka ganti penyebutannya karena ini terlalu kudus, dianggap terlalu kudus, sangat dihormati. Mereka nggak boleh menyebut nama ini dengan sembarangan, diganti dengan apa? Adonai. Adonai. Nah, Musa tanya, bangsa lain itu punya nama apa Tuhannya, punya nama apa Allahnya. Kami tidak ada, nanti bangsa lain tanya sama kami, siapa nama Allahmu? Ahye, Esher, Ahye. Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Dari turunan kata Ehye itulah lahir Yahweh. Aku adalah aku. Nah, para pakar itu sepakat. Kata ego emi itu sederajat dengan kata Ehye, Asher, Ehye dalam perjanjian lama. Kata Ehye, Asher, Ehye itu hanya Allah atau Yahweh yang mengucapkannya. Dalam perjanjian baru yang dianggap setara dengan kata Ehye, Asher, Ehye itu ego emi dan Yesus mengucapkannya. Yesus mengucapkannya. Nah, kembali lagi saya merujuk kepada kata I am, present. Kata present itu menunjukkan bahwa tidak ada waktu di mana Tuhan tidak ada. Menarik loh, nggak dikatakan I had been, aku pernah ada loh. Tapi I am, di mana dia tidak pernah tidak ada, dia selalu ada, akan terus ada dan kekal sifatnya, itu I am. Nah mereka itu kan marah, kamu belum sampai 50 tahun bah, sudah bilang bahwa kamu sudah ada sebelum Abraham, jaraknya kan jauh sekali dengan Abraham. Tuhan Yesus dengan Abraham, kok bisa-bisanya dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada? Pertanyaannya, mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa? Mungkin nggak? Nah mungkin. Yang kedua, Yesus melangkah lebih jauh lagi. Dia menegaskan satu pernyataan yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi terkait dengan ini. Yohanes 17 ayat 5.
Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki. Bapa punya kemuliaan dalam kekekalan di hadiratnya di surga. Nah, anak juga punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dalam kekekalan. Yang pertama, dia bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum segala sesuatunya ada, dia berkata bahwa dia sudah ada. Dan dia bukan hanya sekedar mengklaim preeksistensinya, ya, keberadaan sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia mengklaim bahwa dia sudah ada dalam kekekalan. Dan dia memiliki kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Bapa. Coba kita buka Yesaya pasal 42 ayat 8. Ini menarik sekali. Yesaya 42. Kitab Yesaya ini Bapak Ibu ya, ini kitab yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru oleh para rasul atau Tuhan Yesus. Ada kitab Mazmur juga sih. Yesaya pasal 42 ayat 8. Dikatakan demikian, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yang ngomong ini siapa? Kalau Tuhan huruf besar semua, itu siapa? Kalau Tuhan huruf besar semua dalam perjanjian lama. Penyebutannya dalam bahasa Ibrani kalau Tuhan huruf besar semua apa? Yahweh. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Yahweh. Allah tidak membagikan kemuliaannya kepada siapapun. Jadi hanya Yahweh yang punya kemuliaan, hanya Yahweh yang punya kemasyuran, hanya Yahweh yang bisa dimuliakan dan dimasyurkan atas seluruh bumi. Dan kalau Yesus mengklaim dia berhak untuk dimasyurkan dan dimuliakan dan punya kemuliaan dalam hadirat Allah, siapa dia? Dia adalah Yahweh. Dia adalah Yahweh. Ini kalau menyebutkan banyak ayat, ratusan ayat bisa saya pakai untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Sekarang Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Nanti Bapak Ibu baca di rumah saja ya. Dari ayat 12. Ayat 40 sampai 41. Nanti dibaca di rumah aja. 37 sampai 43 deh. Esensinya adalah begini. Yesaya dalam perjanjian lama, Yesaya pasal yang ke-6, dia melihat kemuliaan Yahweh. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, dia mengatakan bahwa dia melihat kemuliaan Yahweh. Nah, Yohanes pasal yang ke-12, dia berkata bahwa Yahweh, kemuliaan Yahweh yang dilihat oleh Yesaya dalam Yesaya 6, itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh. Sekarang kita buka Filipi pasal 2. Karena saya tahu jemaat THB atau Igreya itu lagi rajin-rajinnya baca Alkitab, jadi nggak masalah buka-buka Alkitab ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dari ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang kita buka Yesaya pasal 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Dalam Filipi tadi, Paulus sedang merujuk kepada Tuhan Yesus. Yang dia maksud itu adalah Tuhan Yesus. Segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut. Kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, kalau dalam Yesaya pasal 45 ayat 23, siapa yang dimaksud oleh Yesaya? Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini yang ngomong siapa? Yahweh. Tadi di perjanjian baru dalam Filipi siapa yang dimaksud? Yesus. Jadi Yesus siapa? Yesus adalah Yahweh. Nah, ini semua akan menjadi pengantar untuk kita untuk masuk ke dalam pembahasan mengenai Tritunggal. Jadi saya nggak terlalu capek untuk menjelaskan bahwa Yesus itu memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Kalau saya menggunakan istilah Robert Bauman sama Komozewski, ya kan? Komozewski namanya ribet banget. Dia pakai istilah hands. Saya sangat tertarik dan saya sangat terpukau dan bahkan terkagum bagaimana kecerdasannya untuk mengurai masalah tentang keilahian Tuhan Yesus dengan menggunakan istilah ini, metode ini, hands. Jadi Yesus itu dijelaskan sebagai Allah dengan kata-kata ini, honor ya. Lalu attribute, saya udah lupa tulisannya. Attribute, lalu names, lalu deeds, lalu seat. Nah, ini dia. Hands, honor, attribute, names, deeds, seat. Jadi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa, setara, sederajat dengan Bapa, bukan hanya sehakikat. Kalau hanya sekedar sehakikat itu artinya mengakui bahwa Yesus itu sama-sama Allah dengan Bapa. Nih. Dia bukan hanya sekedar menegaskan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa, tapi setara atau sederajat dengan menggunakan istilah ini, hands. Dan tidak ada ruang untuk mengatakan dia tidak setara dengan Bapa. Tidak ada ruang untuk kita menyangkali kesetaraannya dengan Bapa ketika kita melihat bahwa dia memiliki sifat-sifat yang sama, kedudukan yang sama, nama-nama yang sama, perbuatan-perbuatan yang sama, kemuliaan yang sama, kemasyhuran yang sama. Honor, kehormatan, hanya Allah yang dihormati, yang layak dihormati oleh manusia, oleh seluruh dunia. Hanya Allah. Hal yang sama diungkapkan pada Yesus tadi ya, Filipi pasal 2 ya, ayat 10 dan 11. Attribute. Ya. Attribute biasanya diartikan sebagai apa? Sifat-sifat ya. Sifat-sifat. Sifat-sifat Allah ada pada Yesus. Nah, nanti saya akan tunjukkan berbagai macam ayatnya. Misalnya mahadir. Kemarin ada yang bertanya kan, 2-3 orang yang hadir, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu di mana ayatnya? Di Matius pasal? Matius lah ya, di Injil Matius ya. 2-3 orang hadir, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Itu bukan konteksnya lagi ibadah, Pak. Lagi ada perselisihan, persengketaan, ada masalah. Nah, untuk menyatakan sesuatu itu sah atau tidak, mana yang benar, perlu ada 2-3 orang saksi. Dengan adanya 2-3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah.
Tidak ada apa dengan hubungannya jemaat sedikit lalu WL ngomong 2-3 orang atau berapapun hadir, Tuhan hadir. Tidak ada apa. Bisa nangkap? Karena jangankan 2-3 orang, 1 orang pun Tuhan hadir, Pak. Nggak jadi masalah, hanya Pak Gembala doang yang hadir, ya kan? Nggak jadi masalah. Dia yang WL, dia yang mengumpulkan kolekte, dia semuanya. Dia yang aser semuanya lah, nggak jadi masalah, Tuhan tetap hadir, Pak. Jadi nggak ada hubungannya dengan konteks berjemaat, ke gereja, di gereja. Nah, names itu nama-nama. Gelar-gelar nama-nama yang ada pada Allah, yang ada pada Yahweh, itu ada pada Yesus. Semuanya ada pada Yesus. Lalu deeds, perbuatan atau tindakan mengampuni dosa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8, di sana ditegaskan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas dosa, dan berkuasa atas kuasa kegelapan, atas sakit penyakit, atas dosa, dan atas kuasa kegelapan. Roh-roh jahat yang waktu di Gadara, ya kan? Ada 2 orang kerasukan setan, ketakutan mereka. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Loh, coba bayangkan loh, roh-roh jahat loh, setan, tahu siapa Yesus, bahwa dia adalah Allah, siapa kita yang menolak kealahan Yesus? Setan aja mengakui, lebih hebat setan, Yakobus 2 ayat 19, kamu mengaku Allah itu Esa, benar katamu, roh-roh jahat juga mengakui dan dia gemetar. Lalu deeds ya, perbuatan-perbuatan tadi ya, perbuatan-perbuatan Allah itu juga dilakukan oleh Allah. Sit itu kedudukan atau tahta. Bahwa dia adalah yang empunya surga, dia adalah yang awal dan yang akhir. Coba kita buka Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Coba kita buka Yesaya pasal 44 ayat 6. 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan, tadi kalau Tuhan huruf besar semua dalam bahasa Ibrani apa yang dipakai? Yahweh. Semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kekal artinya. Tidak ada masa di mana anak tidak ada. Tidak ada waktu di mana anak tidak ada. Sebagaimana Bapa kekal, dia penguasa, dia yang punya tahta, dia yang punya kedudukan, anak juga sama. Jadi apa yang dimiliki oleh Bapa dimiliki oleh anak. Oke. Kita masuk kepada ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Coba kita buka Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Sekali lagi ya, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Kai theos. Ya, kai theos. Ayat ini bisa kita jadikan sebagai salah satu ayat yang kuat
untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Tapi memang ada kontroversialnya. Ada kontroversialnya ya. Yang pertama, Yesus itu kekal. Kekal. Yang kedua, Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Ya. Kalau untuk Bapa dipakai, nah ini salah satu kontroversialnya atau perdebatannya. Tonteon. Kalau untuk anak itu nggak dipakai artikel, ini pakai artikel. Prostonteon. Pros. Nah kata pros ini berhadap-hadapan. Jadi pertama, Bapa dan anak itu sama kekal. Kata pros menunjukkan bahwa anak dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda, berhadap-hadapan. Itu kata pros. Jadi bukan hanya sekedar berbeda atau bersama-sama, tapi dia berhadap-hadapan dan itu menunjukkan bahwa anak dan Bapa itu berbeda. Nah ini dia perdebatannya, tonteon. Nah untuk anak dipakai kaiteos. Theos. Enggak ada artikel. Enggak pakai artikel. Nah, tadi saya mengatakan ini salah satu ayat yang cukup kuat, bahkan sangat kuat untuk menunjukkan keilahian Tuhan Yesus, kekekalannya, sifat-sifat keilahiannya, dan dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Nah, kata tonteon, kata untuk Allah atau Bapa, itu pakai artikel. Sementara anak tidak. Lalu ada pandangan, ada persepsi atau pemikiran yang mengatakan karena anak nggak pakai artikel, jadi dia kurang ilahi. Jadi hanya suatu ilahi, bukan Allah, suatu ilahi. Jadi kayak kurang derajatnya hanya karena nggak pakai artikel. Jadi tanpa artikel. Pertanyaannya benarkah demikian? Tentu pernyataan itu salah, pemikiran itu salah, rumusan itu salah, bahkan fatal. Pertama, nggak pakai artikel bukan untuk menunjukkan bahwa anak lebih rendah daripada Bapa, bukan, Mbak. Tapi untuk membuktikan bahwa anak itu berbeda dengan Bapa. Kalau untuk anak juga pakai artikel, itu menunjukkan bahwa Bapa dan anak itu pribadi yang sama. Berarti benar Sabellianisme, benar Jesus only, benar modalisme. Ini kira-kira tahu nggak arti dari modalisme, Sabellianisme? Jangan sampai saya sebut tapi itu jenis sampo apa ya Pak? Sabellianisme, modalisme, Jesus only. Jesus only, modalisme, Sabellianisme itu istilah yang berbeda tapi pemikirannya sama, yang memandang bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang sama, bentuknya yang berbeda-beda, menyatakan diri dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam perjanjian lama, dia memperkenalkan diri sebagai pencipta. Perjanjian baru untuk menyelamatkan umat manusia sebagai juru selamat. Lalu setelah diselamatkan sebagai penolong Roh Kudus. Ya, jadi satu pribadi menyatakan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Itu pribadi yang sama. Atau Bapak Ibu pernah dengar enggak? Orang mencoba untuk menjelaskan Tritunggal dengan analogi seperti ini. Pak Anton di rumah sebagai kepala rumah tangga, di masyarakat sebagai ketua RT, di kampus sebagai rektor. Nah inilah Tritunggal. Pernah dengar nggak istilah analogi ini? Ini benar nggak? Benar nggak? Salah Pak. Ya Pak Anton juga ketua RT, ketua rektor juga itu Pak Anton. Ketua rumah tangga juga itu Pak Anton, Pak. Itu tetap pribadi yang sama. Sementara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan penampakan yang berbeda-beda, pribadi yang berbeda-beda, Pak. Nah nanti kita akan bahas itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan sekarang dulu, pelan-pelan saja kata kotak. Nah kembali ke sini, Yohanes 1:1. Jadi kekal, pribadi yang berbeda. Nah untuk menunjukkan bahwa benar, Yesus itu tetap Allah dan sama kok. Hakikatnya sama,
atributnya sama, sifat-sifatnya sama. Sekarang begini. Pertama saya mau mengucapkan begini, bahwa tidak sedikit ayat ya, ratusan ayat bahkan, yang mana Allah yang sejati itu disebutkan, diucapkan, ditegaskan tanpa menggunakan artikel. Tanpa menggunakan artikel. Contoh nih ya. Contoh, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu cek. Kalau bagi kita yang sudah terbiasa dengan bahasa Yunani lebih mantap. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kata Allah di situ nggak pakai artikel. Lalu jadi bukan Allah, jadi rendah Allahnya hanya karena nggak pakai artikel. Kan lucu. Sekarang masuk ke ayat 18. Ayat 18. Kan ada yang mengatakan kalau nggak pakai artikel, itu menunjukkan bahwa dia lebih rendah daripada Bapa. Bapa selalu pakai artikel. Sekarang saya tunjukkan, itu salah, Pak. Itu pemahaman yang salah, itu eksegesis yang salah, itu eisegesis, bukan eksegesis. Tahu nggak maksudnya eksegesis dengan eisegesis? Eksegesis. Eksegesis. Ayo sama-sama ikuti saya. Eksegesis. Eksegesis. Yang kedua, eisegesis. Yang terakhirnya paling kencang. Eisegesis. Yang benar yang mana? Yang ini cek. Udah kayak TikTok aja. Yang ini cek. Ini salah. Eisegesis itu kita mencoba untuk memasukkan pikiran kita kepada konteks. Ayat itu maksudnya nggak seperti itu. Sama kayak 2-3 orang tadi. Maksud ayat itu bukan kayak kita pahami, Pak. Salah, Pak. Kita harus membiarkan Alkitab ngomong apa adanya tentang dirinya, Pak. Jangan masukkan pikiran kita, Pak. Nah, itu namanya eksegesis, mengeluarkan maksud dan arti firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Bukan memasukkan pikiran kita, itu namanya mencocok-cocokkan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, secara eksegesis, pernyataan bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak hanya karena anak nggak pakai artikel, itu salah. Bapa selalu pakai artikel, itu lebih salah lagi, Pak. Lebih salah lagi. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah, tetapi anak tunggal Allah. Yang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, siapa yang dimaksud ini? Ini siapa yang dimaksud? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ini siapa yang dimaksud? Anak tunggal Allah siapa? Anak tunggal Allah siapa? Yesus. Kalau tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, itu siapa? Bapa. Pertanyaannya, di sini ada artikel enggak? Enggak ada. Coba cek bahasa asli, enggak pakai artikel, Pak. Berarti lebih rendah. Lebih rendah. Katanya tadi kalau enggak pakai artikel, jadi lebih rendah. Bapak selalu pakai artikel. Ini enggak ada artikelnya, enggak pakai artikel, Pak. Apalagi pakai pergedel, enggak pakai. Nah, sekarang kebalikannya. Pernah enggak untuk Yesus ada artikelnya? Coba kita buka Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Ini masih ada waktunya ya? Masih panjang ya? Pak Gembala ya? Masih ada. 10 menit lagi, lumayan. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kan para murid udah melihat Yesus bangkit dari kematian. Ada satu banyak melihat namanya Thomas. Ya, skeptis, ragu-ragu dia. Kalau enggak lihat enggak percaya.
Lalu dia bilang, sekali-kali aku gak percaya kalau aku gak lihat. Yesus menampakkan diri, ngomong-ngomong. Lalu dia raba, nah kalau kamu gak percaya, peganglah tanganku nih, rabalah, lambung aku raba. Tapi perut Tuhan Yesus pasti langsing, kalau ini lain. Jangan gitu amat Pak ketawanya Pak. Jadi bingung saya, lupa saya. Langsung mau cepat-cepat nge-gym. 1, 2. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau kamu gak percaya sini, Pak, pegang lah. Tuhan Yesus berkata, sini. Nah, apa kata Thomas setelah dia melihat? Ya kita gak usah berdebat lah. Apakah dia memegang pada akhirnya atau enggaknya. Tapi pernyataan yang paling penting setelah dia melihat Yesus yang bangkit. Hokriosmu kaya hoteosmu. Ya kan? Sekali-sekali Bapak Ibu kita itu hafal bahasa Yunani, jangan bahasa Korea mulu. Hangseo, hamsamida sarangeo. Bahasa Yunani, bahasa Korea nggak ada hubungannya sama kita, sarangeo. Hokriosmu kai hoteosmu. Hokriosmu kai hoteosmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Pakai artikel enggak? Nih Pak artikel Pak. Tuh pakai Pak. Coba saya lihat bahasa aslinya biar enggak salah Pak. Ayat 28. Tuh. Hokriosmu kai hoteosmu. Nih, pakai artikel Pak. Pakai artikel. Bukan hanya sekedar dia mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu juga adalah Allah. Hokriosmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu ada yang bilang, itu kan bukan sedang mengatakan Yesusnya Tuhan, Yesus itu Allah. Itu ungkapan kaget, kayak orang lagi, misalnya di Indonesia, lagi latah, lagi dikagetkan, anak ayam. Beda, Pak. Orang Yahudi gak punya kebudayaan kaget, Pak. Boleh bodoh tapi jangan sempurna, Pak. Bodohnya sempurna kali, Pak. Kayak orang di luar sana, Masya Allah. Kaget, oh my God. Orang Yahudi gak punya kebudayaan itu, gak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Kalau bukan kepada Tuhan, gak boleh disebut Tuhan. Harus kepada Tuhan. Nah karena Yesus itu Tuhan dan Allah, makanya dia panggil Tuhan dan Allah. Dan kalaupun kagetnya telat. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya ngomong gini sama si Thomas, telat, dari tadi aku datang, kenapa baru sekarang kagetnya? Kenapa gak pertama kali menampakkan diri? Kenapa harus ngomong-ngomong dulu, baru kaget? Telat kagetnya. Dari awal tadi hokriosmu, setelah ngomong hokriosmu baru kaget. Kan lucu. Jadi nggak benar itu ungkapan kaget. Benar-benar itu adalah sebuah ungkapan dari hatinya. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang telah menang mengalahkan maut. Hanya Allah yang bisa mengalahkan maut dan memberikan kehidupan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Jadi semua ayat ini, semua case ini, menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin manusia biasa. Nggak ada manusia yang mengampuni dosa. Kalau C.S. Lewis pernah berkata, hanya 3 kemungkinan. Setelah melihat semua pembuktian ini, karakteristik dari Yesus, sifat-sifat dari Yesus, hanya punya 3 kemungkinan. Pertama, Yesus nabi. Yang kedua, dia benar-benar Allah. Yang ketiga, orang gila. Orang gila. Yang pertama, nabi. Tidak ada nabi yang ngaku-ngaku Allah. Tidak ada nabi yang mengampuni dosa, tidak ada. Yang mengatakan aku Tuhan atas hari Sabat, tidak ada Dia ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan. Tidak ada nabi yang pernah mengklaim seperti itu. Yang kedua, orang gila. Kenapa? Hanya orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Nah kalau kita menghormati Yesus, dia nggak mungkin orang gila. Maka hanya ada satu kemungkinan yang terakhir.
Dia benar-benar Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap sejauh ini? Nah nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Mungkin stop di sini saja, karena memang sudah terlalu banyak peluru yang saya lempar. Ya, oke, saya persilahkan untuk ruang tanya jawab dibuka. Saya tambah sedikit lagi deh, ya. Sebelum masuk kepada pertanyaan pertama dan selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. Saya lupa kesimpulannya. Jadi bagaimana? Pernahkah Yesus mengklaim secara langsung bahwa dia adalah Allah dan sembahlah aku? Kalau kita fair, sebenarnya betul tidak ada. Tapi bukan berarti Yesus tidak Allah. Dengan semua pembuktian tadi, bisakah kita mengklaim bahwa dia tidak Allah? Tidak mungkin. Semua karakteristik Allah ada pada Yesus. Semua sifat-sifat Allah ada pada Yesus. Semua nama-nama Allah ada pada Yesus. Kalau masih kita menolak Yesus itu Allah, yang salah itu kita. Kita keras kepala, kita buta, kita tutup mata kita tutup otak kita, pikiran kita. Lalu menolak bahwa dia adalah Allah. Kita gak pernah mengalahkan Tuhan Yesus. Dia memang Allah, tanpa kita sembah dia sebagai Allah, dia memang Allah. Dia bukan hanya sekedar datang dari sorga, Yohanes 3 ayat 13. Tapi dia pemilik sorga, dan sudah tepat kita percaya Yesus karena hanya pribadi yang dari sorga yang bisa membawa kita ke sorga. Dan hanya ada satu pribadi yang dari sorga, itu adalah Yesus. Dia bukan hanya dari sorga, tapi dia adalah pemilik dari sorga. Jadi ada banyak pembuktian, misalnya nih ya, kalau saya sebut karakteristik saya, beberapa karakteristik, Bapak Ibu pasti tahu siapa saya. Misalnya nih ya, saya adalah seorang yang bisa melakukan reshuffle terhadap kabinet. Saya adalah seorang yang punya mobil berkendara dengan RI1. Kira-kira saya siapa? Jangan dulu Jokowinya, Pak. Presiden dulu, Pak. Baru siapa presiden kita? Baru Jokowi, Pak. Wongko kene. Di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Baru betul Pak Jokowi siapa presidennya. Tapi siapa itu? Presiden. Gampang gak untuk menyebutnya? Gampang. Nah, semua karakteristik yang tadi, semua sifat-sifat yang sudah dijelaskan, semua pembuktian yang ada yang menunjukkan keilahian Yesus, membuat kita berkesimpulan satu saja, dia benar adalah Allah. Dia benar adalah Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang kedua, masih ngotot juga, Anda mau, harus ada secara langsung, baru kami percaya. Harus secara langsung Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku, baru kami percaya. Apa? Di PB, Pak, banyak case di mana orang kalau disembah, dia menolak. Misalnya di Kisah Para Rasul itu ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 kalau saya tidak salah, pasal 13 di Derbe. Paulus dan Barnabas itu disembah sebagai Zeus dan Hermes, bukan tas Hermes. Zeus dan Hermes. Nah, disembah sebagai Zeus dan Hermes. Lalu apa reaksi mereka? Kalau mereka bukan Tuhan harus sadar diri, Pak, dikoyakkan bajunya. Dikoyakkan. Mereka sadar bahwa mereka bukan Allah dan gak layak disembah. Kalau dalam Wahyu pasal 22, itu Yohanes tersungkur menyembah malaikat. Proskuneo. Malaikat itu sadar diri, mereka bukan Allah. Lalu mencegah Yohanes, jangan, aku sama kamu sama-sama ciptaan, sama-sama makhluk kita. Jangan sembah aku bukan Allah. Itu manusia dan malaikat. Yesus disembah, Pak. Oh Kriusmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau dia bukan Allah harusnya dia tolak, Pak. Betul enggak? Hanya ada satu pribadi dalam Alkitab yang kalau disembah itu enggak nolak. Dan dia enggak pernah maksa-maksa diri, sembahlah aku. Dia buktikan saja lewat perbuatannya, perkataannya, integritasnya, otoritasnya. Itu cukup membuktikan kita berkesimpulan bahwa dia adalah Allah. Oh Kriusmu, kai hoteosmu. Dan dia tidak menolak penyembahan itu. Nah, kalau masih ngotot juga, saya tanya, di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Saya balikkan pertanyaannya. Di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Tidak ada di Alkitab, coba buktikan satu ayat saya pindah sama kamu. Tidak ada ayatnya, aku bukan Allah, jangan sembah aku.
Tapi yang ada dia diakui sebagai Allah, dan disembah sebagai Allah, dia tidak menolak pengakuan dan penyembahan itu. Itu menunjukkan bahwa benar dia adalah Allah. Tuhan Yesus memberkati.